Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alea, pada siang hari ini saya akan membicarakan tentang kata ganti yang bersambungan dengan kata kerja. Namun sebelum saya membicarakan lebih jauh, saya ingin menjelaskan beberapa hal penting. Yang pertama, bahwa kata bahasa Arab itu memiliki ciri khusus. Seperti dijelaskan bahwa wa aktsaru kalimatil arabiyyah salah satu ahrufin. Kebanyakan kata bahasa Arab berasal dari 3 konsonan atau 3 huruf. Tentu dengan memahami ciri khas bahasa Arab itu yang terdiri dari 3 konsonan atau 3 huruf itu, kita bisa berpikir bahwa vokal yang digunakan sebagai sistem pengujaran 3 konsonan atau 3 huruf itu tidak boleh lebih dari 3 vokal. Nah, oleh sebab itu, ketika kita menghadapi 3 konsonan atau 3 huruf bahasa Arab itu, maka kita bisa mengujarkan dengan 3 vokal. Ya, kalau dalam ilmu shorof itu 3 vokal itu adalah 3 vokal A atau 3 vokal fathah. Nah, lalu kemudian kita bisa mengandaikan seandainya kita melihat konsonan 3 konsonan kaf ta ba, kita bisa mengujarkan dengan 3 vokal A, yaitu kataba. Kalau kita melihat 3 konsonan nun shad ra, maka kita bisa mengujarkan nasoro. Nah, di dalam sistem pengujaran itu yang terdiri dari 3 vokal A atau fathah, kita harus tahu bahwa vokal A yang pertama menunjukkan kata kerja bentuk aktif, sedangkan vokal yang ketiga menunjukkan kata kerja bentuk lampau. Nah, 3 vokal itu menandakan orang ketiga laki-laki. Jadi 3 vokal A itu berarti dia laki-laki telah bla 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 gitu. Nah, sementara itu yang perlu dipahami bahwa vokal yang nomor 2 itu bisa vokal U, bisa vokal I. Nah, itu yang perlu dipahami. Yang kedua, bahwa 3 konsonan bahasa Arab itu, ya, seperti tadi telah dijelaskan bahwa kebanyakan kata bahasa Arab berasal dari 3 konsonan atau 3 huruf. Wa aktsaru kalimatil arabiyyah salah satu ahrufin, itu dilambangkan atau direpresentasikan dengan fa'ain lam. Nah, seperti itu. Jadi fa'ain lam itu sesungguhnya adalah representasi atau rumusan dari 3 vokal atau 3 konsonan dalam bahasa Arab, yang itu adalah menunjukkan asal kata bahasa Arab itu. Nah, oleh sebab itu, kalau kita melihat konsonan bahasa Arab itu, maka kita fa'ain lam itu maksud saya, maka kita bisa mengujarkan dengan 3 vokal A, fa'ala gitu. Di mana vokal A pertama adalah kata kerja bentuk aktif, vokal A yang ketiga adalah kata kerja bentuk lampau. Jadi fa'ala itu artinya
dia laki-laki telah mengerjakan, di mana yang menunjukkan kata fa'in lam itu yang arti fi'il itu berarti pekerjaan, tindakan begitu. Nah, dan kata fa'ala ini vokal A yang kedua itu bisa diganti dengan vokal I, fa'ila, dan bisa diganti dengan vokal U, fa'ula, seperti itu. Nah, lalu kita akan hafalkan tiga kata kerja ini kita akan mencoba mengujarkan kata kerja fa'ala ini dengan kata ganti yang tersambung dengannya, atau kata ganti yang terkait dengan kata kerja itu. Nah, jadi bentuk utama yang menjadi dasar itu fa'ala itu, ya. Jadi kalau boleh kemarin kita kaitkan dengan dengan kata ganti yang lampau, berarti kita akan menghafalkannya begini. Kalau satu berarti fa'ala gitu. Nah, fa'ala di sini. Jadi satu untuk orang ketiga, ya kan? Fa'ala. Yang artinya dia laki-laki gitu. Telah melakukan gitu. Kemudian kalau dua orang berarti dengan dua jari kita tunjuk ke belakang begini, fa'ala, ya, dengan vokal panjang A. Ya, seperti itu. Kemudian kalau mereka berarti fa'alu gitu. Seperti ini ada dasar itu dari fa'ala, fa'alu begitu ya. Gitu. Nah, tapi untuk yang perempuan fa'alat. Nah, satunya fa'alat dengan sistem pengujaran berupa tak yang menandakan perempuan dan diberi tanpa vokal, fa'alat. Kemudian fa'alata, ya, kemudian fa'alna, ya gitu. Ini yang pertama ya harus difahami. Jadi kalau fa'ala, dia laki-laki telah melakukan. Kemudian kalau fa'ala, mereka berdua laki-laki telah melakukan. Kemudian kalau fa'alu, mereka laki-laki telah melakukan. Lalu kemudian yang fa'alat, dia perempuan telah melakukan. Fa'alata, ya, dua, ini dua. Dia laki-laki, dia perempuan, mereka berdua perempuan telah melakukan. Ya, lalu fa'alna begini berarti mereka perempuan telah melakukan. Nah, kemudian yang untuk orang kedua ya tadi fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna itu untuk orang ketiga. Nah, orang keduanya adalah fa'alta. Nah, fa'alta. Jadi sebenarnya fa'alta ini boleh dibilang gabungan dari fa'ala plus anta yang kemudian disingkat menjadi fa'alta. Kemudian fa'altuma, ini juga sama dengan yang tadi, fa'ala plus antuma menjadi fa'altuma. Kemudian fa'altum, fa'ala plus antum menjadi fa'altum, begini ya gitu. Kemudian fa'alti, ini berarti fa'ala plus anti menjadi fa'alti. Nah, seperti itu. Kemudian fa'altuma, ini sama dengan yang tadi, fa'ala plus antuma. Kemudian fa'altunna, fa'ala plus antunna menjadi fa'altunna, begitu. Jadi kalau fa'alta berarti kamu telah melakukan. Fa'altuma, kalian berdua telah melakukan. Fa'altum, kalian semua telah melakukan. Fa'alti, kamu perempuan telah melakukan. Fa'altuma, kalian berdua perempuan telah melakukan. Dan kemudian fa'altunna, kalian semua perempuan telah melakukan. Seperti itu. Lalu kemudian fa'altu, saya, ya. Terus kemudian fa'alna, kami telah melakukan. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya ulangi, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, seperti itu. Nah, ini harus diingat. Jadi nanti metode tangan ini menjadi dasar untuk kita memahami siapa pelakunya di balik pengujaran semua itu gitu ya.
Jadi kita akan mengujarkan misalnya fa'alta, berarti kita ingat ini satu ke depan, berarti satu laki-laki. Fa'altuma, kemudian dua orang kamu laki-laki, karena tangan kanan seperti telah dijelaskan bahwa itu laki-laki. Fa'altum gitu. Nah, kita tahu fa'alta, fa'altuma, fa'altum berarti laki-laki. Nah, ini jari menunjukkan jumlahnya. Nah, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna. Nah, kiri berarti menunjukkan perempuan. Fa'alti, nah, dia jarinya gini ya. Jadi harus diingat seperti itu. Fa'altuma, fa'altum, begitu. Nanti begitu juga dengan yang ke belakang, laki-laki satu, gitu kan. Nah, fa'ala, fa'ala, fa'alu gitu ya, fa'alu gitu ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Jadi tangannya harus diingat-ingat untuk membantu menghafalkan. Fa'alat, fa'alata, fa'alna itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita akan lebih mudah memahami persoalan kata ganti yang bersambung dengan kata kerja gitu. Jadi saya ulang untuk jelasnya. Fa'ala ya satu, fa'ala, fa'ala, kemudian fa'alu gitu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna gitu. Tapi kalau untuk perempuan fa'altunya pakai tangan kiri ya, gitu ya. Saya kira itu sahabat Alia, semoga bermanfaat pelajaran kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.